karena sudah ada Microsoft Teams yang sudah aplikasi sosial media yang banyak disenangi oleh kaum milenial. Nah, Office 365 ini ada berbagai macam aplikasi. Jadi aplikasinya ada 35 aplikasi. Mungkin yang saya akan demo mungkin hanya 1-2 aplikasi, karena biasanya kalau saya ngasih materi itu memakan waktu 2-3 hari. Nah, karena dibatasi jamnya, mungkin kita lebih banyak kepada penekanan pengenalan saja. Nah, di Office 365 ini ada aplikasi berbasis cloud atau komputasi awan, yang dimana Bapak Ibu bisa menyimpan data dengan storage yang sangat besar. Nah, itu ada di aplikasi OneDrive. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kita menyimpan data itu menggunakan media flash disk atau CD dan sebagainya. Nah, sekarang sudah ada alternatif untuk penyimpanan data di Office 365 dengan aplikasi OneDrive. Itu dikasih dari Microsoft untuk kami guru-guru hebat itu 1 tera. Artinya 1 tera itu sebanding dengan 1000 giga. Kemudian ada aplikasi lain, ada namanya SharePoint, ada namanya Sway, ada namanya Microsoft Teams. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ke satu. Kemudian di pengenalan Office 365 ini, di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Office 365 itu sudah berbasis web browser. Jadi dia bisa diakses di smartphone, bisa juga diakses di desktop, dan bisa diakses dari berbagai macam aplikasi. Yang terakhir saya lihat sudah bisa di Play Store, sudah berbagai macam browser di situ sudah bisa diakses. Nah, cara mengakses Bapak Ibu cukup masuk di portaloffice.com. Dari di situ bisa menggunakan user login dan sebagainya. Kebetulan kami di Profesional PTP kita sudah kerjasama dengan Microsoft. Kami dikasih akun namanya akun @365.aptpi.id, dan alhamdulillah kami sudah membuat kegiatan yang dimana kami sudah membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah binaan Muhammadiyah, sekolah-sekolah binaan Kemenak, dan sekolah-sekolah di berbagai kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Dan terakhir kami juga sudah menguji coba untuk Vicon yang bisa kita pakai misalnya di aplikasi Webex. Nah, sekarang sudah ada namanya aplikasi Vicon dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu kami sudah mencoba komunikasi dengan teman-teman PTP yang ada di Makassar, PTP yang ada di Surabaya, dan PTP yang ada di Sulut dan Gorontalo, dan hasilnya lumayan bagus karena dia memakai teknologi Skype. Nah, dari Microsoft Office 365 ini ada versi 2. Yang pertama versi Office 365 versi cloud atau komputasi awan, dan versi Office 365 versi bumi. Yang dikasih oleh Microsoft untuk pendidikan kita dikasih free, itu yang Office 365 versi cloud. Sedangkan yang untuk Office versi bumi itu dia sistemnya berbayar. Tapi untuk institusi pendidikan harganya sangat murah, cukup membayar 800.000 per tahun, atau mungkin kalau di siswa itu mungkin dia bisa seharga 1 mangkok bakso. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dengan harga 1 mangkok bakso, semua siswa yang ada di sekolah itu bisa mendapatkan akun Office 365 versi bumi. Nah, untuk pertama masuk itu menggunakan akun yang diberikan oleh Microsoft, nanti akan saya demokan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat aplikasi yang ada di Office 365. Ini ada 35 aplikasi yang di-endorse dari Microsoft Office 365. Di antaranya adalah Outlook. Kemudian Outlook ini sama seperti kita meng-email. Ini ada OneDrive. Kemudian ini ada namanya Word Office 365. Kemudian juga ada Excel Office 365, ada PowerPoint, ada OneNote. Nah, OneNote ini adalah catatan digital yang bisa kita pakai untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan share berbagai macam data. Kemudian ada namanya SharePoint.
Kemudian ini adalah namanya Teams. Teams ini adalah sosial media yang dipakai oleh Office 365 untuk bisa membuat kelas. Jadi kita bisa bikin kelas, kemudian siswa kita buatkan kelas di situ, dan kita bisa ujian di situ dan sebagainya. Kemudian aplikasi lain sangat banyak Bapak Ibu, bisa tidak hanya Teams, juga ada namanya aplikasi untuk form. Form ini adalah salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin instrumen atau mungkin kita mau bikin soal. Nah, itu kita menggunakan Microsoft Form. Nah, ini ada tampilannya. Jadi kalau misalnya Word online, nah ini sangat menarik. Kemarin saya sudah dicoba bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah yang ada di Kabupaten A, Kabupaten B, C, mereka bisa berkolaborasi untuk membuat RPP satu lembar. Dan alhamdulillah, yang dengan jangka waktu 30 menit, RPP itu selesai. Dikerjakan oleh 5 guru yang berbeda di kabupaten kota. Nah, ini kehebatan dari Word-nya Office 365. Kalau kita memakai Office yang Word yang versi 2019, Office 2013, 2010, ini dia tidak bisa dikerjakan secara online. Nah, kemudian di sini ada namanya Outlook. Outlook ini seperti biasa, kita bisa mengirim email kepada berbagai macam komunitas, teman, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa bisa mengirim data, mengirim gambar, mengirim video, kemudian kita bisa mengirimkan informasi dan sebagainya. Dan enaknya di sini kita bisa meeting. Karena kemarin saya dicoba teman-teman kantor bagaimana kita bisa meeting hangout untuk makan siang. Nah, di Outlook ini kita bisa langsung ada notifikasi secara langsung di HP-nya masing-masing, sehingga bisa diingatkan kapan bisa janjian dan sebagainya. Nah, kemudian yang file yang ketiga, aplikasi yang ketiga ini ada namanya OneDrive. Ini penampakan OneDrive. Nah, dia bisa menyimpan data storage yang lebih besar. Pesaing dari Office 365, dia bisa menyimpan hanya sekitar 5-10 giga. Kalau ini bisa sampai 1 tera. Dan ini free Bapak Ibu, tidak untuk penyidikan. Nah, ini adalah SharePoint. Jadi SharePoint-nya seperti ini penampakannya. Nah, kemudian ini adalah Microsoft Teams. Di Teams ini Bapak Ibu, kita bisa membuat sosial media. Kita bisa chatting, kemudian kita bisa bikin meeting, kita bisa kirim file, kemudian kita bisa buat video call. Nah, saat ini kita menggunakan video call-nya atau untuk virtual koordinator training dengan menggunakan Webex. Nah, tapi kalau kita menggunakan Microsoft Teams itu bisa, kemampuannya sama, tetapi dia masih partisipannya dibatasi hanya 250 partisipan. Dan ini ada penampakan lagi, di sini juga ada teks emoji, kemudian ada GIF, dan di sini ada namanya animasi. Animasi GIF ini yang tidak ada di tempat lain. Kalau saya lihat di sini ada tampilan meme. Nanti saya akan tampilkan bagaimana kehebatan dari Microsoft Teams itu. Kemudian ini adalah Outlook, sama seperti tadi, akun. Nah, ini adalah email dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu kalau begitu masuk, kita bisa ditanya user ID-nya apa, kemudian password-nya apa. Nah, kehebatan dari Microsoft Office 365 itu dari sisi security, dari sisi keamanan. Kalau misalnya kita salah masukin password, maka itu akan diblok, dikunci oleh sistem, sehingga dia harus lapor ke admin untuk mereset passwordnya dan sebagainya. Nah, ini tampilan-tampilannya untuk email, Outlook, dan sebagainya. Nah, ini adalah Teams. Nah, ini adalah untuk username dan password. Nah, ini adalah tampilannya, saya bisa kasih lihat. Nah, ini adalah penampakan dari Vicon ya, video call dari Microsoft Teams. Jadi Teams ini di sini kita bisa calling, mengatur siapa yang menjadi host, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi presenter. Jadi, dan untuk informasi dari teman-teman Microsoft di tahun 2020, Skype yang biasa kita dapatkan free di endorse di HP dan
laptop dan sebagainya, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Itu akan dimasukkan di Microsoft Teams. Nah, ini kehebatan dari video call dengan menggunakan Microsoft Teams. Kita bisa atur kameranya dan sebagainya sehingga bisa terhubung dan sebagainya, tampilan voice call-nya. Nah, kemudian ini adalah penampakan dari kamera. Kamera itu artinya kalau dia memakai kamera laptop berarti dia bisa peer to peer. Tapi kalau dia memakai kamera HP, maka gambar itu bisa didapat menjadi 360 derajat. Nah, kemarin saya coba demokan kepada kepala sekolah bagaimana dia mensupervisi keadaan guru mengajar. Nah, kebetulan kami sudah kasih pelatihan Office 365 dan kita sudah bikin kelas. Nah, kepala sekolah tinggal mengecek guru mengajar di kelas dengan menggunakan Microsoft Teams ini. Dan juga bisa membuat meeting secara online dengan Microsoft Teams ini. Sehingga peran-peran dari CCTV sekolah itu sudah makin lama makin berkurang. Karena dengan teknologi Beacon ini itu sudah bisa merekam apa yang ada di kelas, apa yang kejadian yang di kelas secara real time dan bisa direkam. Nah, ini kehebatannya kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah tidak punya CCTV, maka alternatif untuk melihat situasi kelas, kemudian kita bisa membuat bagaimana kita bisa komunikasi secara virtual, maka ini ada alternatif dengan menggunakan Office 365. Ini tampilan video call-nya. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya di menu-menunya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya masih perkenalan saja bagaimana Bapak Ibu dari sisi penampakan Office 365 seperti apa dan aplikasinya seperti apa. Nah, nanti saya akan demokan langsung laptop saya bagaimana proses jalankan untuk Office 365. Ya. Saya akan coba buat video. Video ini artinya teknologi Microsoft di tahun 2020. Sudah lihat sendiri di tahun 2025 ya. Yang saat ini 2020 berarti masih 5 tahun yang akan datang. Bagaimana persiapan teknologi ke depan. Sebelumnya Bapak host boleh ngecek apakah suara video saya keluar, Pak host? Halo? Belum keluar, Pak. Iya. Kedengaran suara? Suara video belum, suara Bapak terdengar, video belum. Belum namanya, iya. Nah, ini ada kelemahan juga. Belum. Oke. Ini saya bisa gambarkan teknologi Microsoft di tahun 2020 untuk pengambilan data itu sudah menggunakan video drone. Drone-nya sudah bawah laut. Belum tampil layarnya, kontennya, Pak. Bagaimana, Bapak? Masih blank layar, Pak. Belum tampil. Oh, video belum ya? Ya, belum ya. Oh ya, baik. Saya ini dulu, sharing dulu sebentar. Saya coba tes dulu videonya. Kalau ini Bapak sudah ada gambarnya, videonya? Sudah. Ya. Sudah? Yeah. Oh ya, saya ulang dari awal ya. Jadi ini adalah teknologi masa depan dari Microsoft di tahun 2025. Video ini saya dapat pada saat teman-teman Microsoft datang ke Gorontalo untuk mengadakan pelatihan Office 365 di tahun 2015. Berarti kalau dari selisih 2015-2020 ada jeda 5 tahun. Jadi ini adalah prototype yang akan dibuat oleh Microsoft di tahun 2025. Nah, itu kita bisa lihat sama-sama. Ya, jadi ini adalah teknologi Microsoft yang bisa membuat visual dari dalam laut. Dia bisa menganalisis gambar yang dikirim ke kelas atau di perpustakaan ya, yang ada di sana. Jadi
Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana kita bisa melihat gambar langsung dari video yang sudah dikirimkan di kelas, sehingga guru-guru siswa bisa melihat langsung apa yang ada di dalam dasar laut. Kemudian juga menggunakan 3D, jadi 3D-nya dari kamera sudah 3 dimensi, dan ke depan untuk touch layar-layar TV itu sudah full screen. Nah, seperti ini teknologi yang di tahun 2025 nanti. Jadi untuk tab, smartphone dan sebagainya dia sudah berbasis gambar, video, dan animasi. Nah, ini adalah anak muda yang kekinian. Dia seorang ibu, sudah pulang kerja. Untuk literasinya dia sudah memakai buku digital. Buku digital itu sudah berbasis aplikasi. Nah, untuk tampilan-tampilannya itu dia sudah menggunakan Sway. Jadi tampilan Sway untuk Office 365 seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada video call-nya, sudah ada gambar dan sebagainya. Nah, ini adalah pulpen digital ya. Kalau dulu kita kalau habis tinta selalu mengisi tinta, karena ke depan dia sudah tidak ada lagi. Ya, ini adalah tampilan video call-nya. Kalau kita memakai Microsoft Teams ya, kita bisa mempublish data. Kalau kita masih minum kopi ya masih secara manual. Nah, ini untuk tempat bekerja atau office smart masa depan ya. Seperti ini suasana kerjanya. Jadi kita sudah berbasis digital. Kemudian kalau mau buka pintu itu sudah berbasis retina mata ya, itu sensornya ya. Ya, ini ada suasana smart office ke depan. Jadi untuk tampilan HP, smartphone sudah berbasis touchscreen ya. Ini adalah anak muda, situasi anak muda yang lagi hangout malam hari. Dia gelamnya sudah berbasis digital, dan sudah ada teknologi handphone ya. Saat ini sudah banyak digunakan oleh kaum milenial ya. Jadi dia bisa handphone dari temannya, cukup mengklik jarinya sudah bisa berubah warnanya. Tapi anak muda sekarang ya zaman sepeda itu masih ada Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir teknologi tinggi, tetap transportasi sepeda itu masih digunakan. Nah, ini suasana ruang kerja. Kalau ruang kerja sudah berbasis smartphone, jadi berbagai macam digital ditampilkan ini dalam meja gambarnya. Kemudian dia bisa menulis, merekam, mengambil data. Jadi kalau Bapak Ibu lihat TV-TV yang ke depan, dia sudah full screen ya. Jadi TV-TV yang ke depan ini dia sudah full screen karena dengan banyaknya konten yang akan dibuat itu orang sudah lebih mudah untuk mengakses dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dari smartphone. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu rumah tangga ingin bicara sama ayahnya yang lagi sakit, dia tinggal video call memakai Skype dari rumah, sehingga dia bisa interaksi gerakan kakinya dan bisa dianalisis sakitnya. Nah, ini adalah suasana kerja di suatu laboratorium di antara dosen dan sesama teman kerja, itu bisa bekerja berkolaborasi untuk mengambil data. Ini adalah untuk video call-nya memakai Skype. Jadi bisa bertukar informasi. Ya, ini adalah meja gambar berbasis augmented reality. Jadi berbagai 3 dimensi ya.
Jadi ke depan proyek-proyek kerjaan itu sudah berbasis 3D. Nah, ini adalah teknologi video drone bawah laut ya. Yang kita tahu adalah video drone udara ya. Sekarang sudah ada teknologi ke depan video drone-nya sudah memakai video drone bawah laut. Ini bisa proses pengambilan data sudah bisa lebih gampang dan mudah diakses. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari video untuk teknologi Microsoft Office 365, teknologi future dari Microsoft di tahun 2025. Nah, untuk tampilan Office-nya kita bisa munculkan di portal office.com. Nanti saya bisa tampilkan bagaimana proses untuk aplikasinya berjalan ya. Untuk itu saya serahkan dulu ke host untuk ini. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, baik Pak Ya, Hamzah, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada di kolom panelis maupun di attendees. Sekarang sesi tanya jawab dengan cara sebagai berikut. Bapak Ibu silakan mengajukan tangan, mengklik raise hand, tanda tangan, tanda jari 5 itu raise hand, untuk bertanya secara langsung kepada pemateri Pak Hamzah. Atau bisa juga dengan cara kedua, Bapak Ibu sekalian menuliskan pertanyaan, saran ataupun hal yang lain di kolom chat, yang ada di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya teruskan ke Pak Hamzah, atau kalau Pak Hamzah sudah mulai langsung, bisa langsung menjawabnya. Kemudian rekan-rekan semua sekalian, Bapak Ibu guru hebat, kalau menuliskan pertanyaan atau ide atau saran, harap ditulis, jangan di bagian private. Kalau privately itu hanya dibaca oleh seseorang saja. Tolong ditulis di kolom all participants atau all panelists. All participants atau all panelists, sehingga bisa dibaca oleh semua. Sekian kami mulai dari bagian yang ingin bertanya secara langsung. Silakan yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengajukan pertanyaannya dengan klik raise hand-nya, silakan. Kami lihat belum ada yang raise hand ya. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung ke pemateri, ke Pak Hamzah, silakan mengklik raise hand. Dan sesudah bertanya silakan klik kembali untuk menurunkan tangannya. Baik, kita ke kolom chat dulu. Ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana caranya Pak untuk office form itu, apa bisa di print out? Bagaimana caranya? Demikian Pak Hamzah. Oh ya, Office, maksudnya Microsoft Form ya? Ya. Untuk ya, oh ya, baik. Ya, kalau begitu saya coba buka untuk ini Google Form ya, untuk tampilannya. Sudah kelihatan Bapak di sini? Sudah starting share content ya. Ya, sudah tampilan Office 365-nya sudah Belum, muncul? masih sebentar ya. Sudah Pak. Sudah ya. Oh ya, baik. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk print di Microsoft Form ya. Nah ya, ini kalau gitu Bapak Ibu, ini saya langsung masuk ke aplikasi Form. Ya. Nah, untuk Office 365 ini itu masih tergantung dengan koneksi jaringan. Jadi kalau Bapak Ibu
dengan memakai WiFi yang bagus dan pakai jaringan yang bagus, maka hasil yang didapatkan juga sangat bagus Office 365. Nah, ini contoh yang saya sudah buat bersama teman-teman guru. Jadi misalnya kita memakai ini ada beberapa contoh ya. Instrumen penilaian sikap ya. Penilaian sikap dari SMA Muhammadiyah Kota Gorontalo. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita bikin pertanyaan, kita tinggal bikin questionnya, ada berapa yang mengisi. Nah, kebetulan di penilaian sikap ini dia memakai Microsoft Form ya. Kemudian kita bisa tampilkan hasil reviewnya. Nah, ini kelebihan dari Office 365-nya. Jadi kalau dia preview, dia bisa dilihat tampilan seperti desktop-nya bagaimana. Kemudian untuk tampilan HP seperti apa. Nah, ini yang tidak ada di tempat lain ya. Jadi ini contoh untuk preview yang bisa dilihat langsung dari HP dan desktop. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana cara melihat hasil untuk print dan sebagainya, sebelumnya kita lihat dulu yang mengisi instrumen itu atau soal kuis dan sebagainya udah berapa orang dulu. Nah, itu kita lihat di respon ini Bapak. Kebetulan yang sudah mengisi ada 6 orang. Nah, siapa saja yang sudah mengisi instrumen saya untuk penilaian sikap? Nah, ini kita bisa ngecek dari sini. Kalau di sini sudah ada 6 orang. Nah, siapa namanya? Saya lihat detailnya di sini. Nah, ada namanya, ada Wirda, Yayu, Rosta Subu, Gracilia Holland dan sebagainya. Saya bisa lihat. Nah, saya lihat di sini ternyata yang dominasi adalah perempuan. Ya. Nah, kemudian karena dia sudah terintegrasi dengan Microsoft Excel, nah kita tinggal open Excel. Jadi kalau sudah di open Excel, maka otomatis data yang Bapak Ibu dapatkan sudah tidak online lagi, sudah berbasis offline. Dan hasilnya ini itu udah bisa di print Bapak Ibu langsung. Nah, di sini juga kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk tampilan bagaimana menyeting supaya tampilannya instrumen itu tidak dibatasi waktu dan sebagainya, kita tinggal masuk di menu setting. Nah, ini contohnya Bapak. Ibu kalau sudah kebetulan yang sudah ini saya sudah convert ke ini, maka hasilnya seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk Excel, maka ini udah bisa di print, Jadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya kalau misalnya kita ngeprint secara offline tanpa menggunakan Office 365. Jadi hasilnya harus ada respon dulu Bapak, harus ada inputan dulu di aplikasi itu. Ya, dan kita juga bisa milih gambarnya. Kalau kita nggak suka ya kita cari yang dibikin kekinian. Nah, ini untuk kalau kita membuat salah satu di Microsoft Form tadi. Ya, demikian Bapak. Ya. Iya, makasih. Demikian jawaban Pak Hamzah untuk Ibu Ratna ya, yang bertanya mengenai Office Form untuk di print out. Pertanyaan kedua dari Ibu Susi Desmiarti. Saya Bu Susi dari Manado, tertarik dengan pembahasan tentang Microsoft pengganti CCTV. Bagaimana caranya penggunaannya, Pak? Oh iya benar. Iya, jadi di kelebihan dari Office 365 ini ada satu namanya aplikasi Microsoft Teams ya. Kita bisa lihat bareng-bareng bagaimana Teams ini bisa bekerja, bisa membantu pekerjaan untuk ini ya, apa namanya? Kalau misalnya kepala sekolah mengecek ruangan guru, apakah dia ngajar atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat langsung di sini. Nah, ini adalah Microsoft Teams. Nah, ini kendala-kendala bagi sekolah-sekolah yang tidak
ada infrastruktur untuk CCTV ya. Mereka bisa memakai aplikasi ini untuk komunikasi. Mungkin bisa lihat sama-sama bagaimana bentuk aplikasinya. Running masih running. Ya, di tempat Bapak, bagaimana Bapak? Sudah tampilannya sudah muncul ini Pak? Masih running Pak. Running ya? Yeah. Oh ya baik. Karena jaringan juga ini masih tunggu di ruang bersahabat. Jadi sambil menunggu jaringan, jadi di Teams ini Bapak Ibu, kalau kita membuat komunikasi secara real time dengan memakai video call, maka semua guru yang ada di sekolah itu harus dibuatkan akun dulu, akun Office 365, sehingga kepala sekolah tinggal kita membuat kelas, namanya kelas, misalnya kelas dari SMA 1 Manado. Di kelas itu kita bagi untuk kelas 10 siswanya ada berapa, kelas 11 siswanya ada berapa, dan kelas 12 siswanya ada berapa. Jadi otomatis 3 kelas ini itu kita masukkan di dalam satu kelas besar dengan menggunakan Microsoft Teams ini. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti saya akan demokan. Saya ada berbagai macam kelas yang sudah saya jalankan, maka saya tidak perlu lagi repot-repot untuk ngontrol. Jadi saya tinggal ngecek di ya Bapak sudah tampil. Sudah. Ininya Microsoft Teams Bapak sudah tampil ya. Oh sudah. Oh iya, ini penampakan. Jadi di Teams ini Bapak bisa digunakan tiga mode. Mode pertama adalah mode yang berbasis web. Nah, ini yang saya tampilkan ini berbasis web. Mode yang kedua adalah berbasis desktop. Mode yang ketiga, dia berbasis Android HP. Nah, saran saya untuk yang sekolah-sekolah yang siswanya tidak begitu banyak, itu Teams memakai HP tadi untuk memantau kelas. Tapi kalau kelas-kelas yang sudah besar, maka dia harus memakai 2, yang berversi desktop, itu yang lebih stabil. Kalau misalnya desktop itu sudah ada endorse aplikasi di HP atau di laptop, kemudian versi web yang seperti ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya tinggal mengontrol kelas saya. Jadi kelas-kelas saya ini sudah ada di kelas SMK, ada kelas SMA, ada kelas Muhammadiyah. Nah, saya kalau misalnya mau video call, saya klik misalnya di ini sekolah SD Islam Al Hijrah Kota Gorontalo. Saya tinggal klik di sini, atau mungkin kelas SMK Kesehatan. Ya. Di kelas ini saya tinggal klik di SMK Kesehatan, maka semua guru yang ada di SMK Kesehatan itu saya bisa langsung, misalnya saya sebagai kepala sekolah, saya ingin ngecek apakah guru-guru di sana ngajar atau tidak. Nah, ini saya coba, saya klik di sini video call-nya. Ya, Bapak kelihatan. Nah, sih. Ya, ini contoh penampakannya. Saya tinggal meet now. Ini langsung connect. Siapa yang akan saya guru yang akan saya video call-kan ya. Nah, saya tinggal misalnya saya tulis, misalnya saya video call ke salah satu guru, Pak Jamal. Saya tulis Pak Jamal, kemudian saya langsung record video call-nya, saya tampilkan videonya.
Bapak Ibu kelihatan di sini ada gambar kamera dan sebagainya. Sudah kelihatan kolom meeting chat Pak, dan gambar Bapak Oh ya, di tengah oh ya, belakang sudah oke, kelihatan. ya, ya baik. Ini salah satu contoh yang misalnya kalau saya mau video call dengan menggunakan Microsoft Teams ya, saya tinggal meeting chatnya saya tinggal gabung beberapa partisipan untuk ikut. Nah, ini contohnya. Saya ingin matiin kamera dulu. Mungkin sebentar. Stop dulu. Oke. Ya, saya tampil dulu kameranya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya saya mau bikin sesuatu, ya, Pak Os sudah tampil untuk ininya. Invite people to join sudah tampil Pak. Invite people to ya, join. Baik. Ya, mungkin butuh kesabaran sebentar. Nah, ini. Ya, di scroll dulu. Oke. Elip ininya, cakapannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau bikin seperti CCTV itu kita di video sini kita tinggal setting videonya, kemudian kita atur berapa orang yang akan kita untuk video call-kan. Nah, kalau misalnya ini kita tinggal schedule meeting dulu. Nah, misalnya kita mau bikin supervisi ya. Saya kasih contoh supervisi. Saya bikin untuk judul dulu di sini supervisi. Kelas SMA 1 Manado ya. Kemudian jam berapa mau disupervisi, saya atur waktunya di sini Bapak. Kita bisa atur. Nah, kita isi jam 8.30. Kemudian ini durasinya sampai kapan? Nah, 1 jam atau jam sebagainya. Kita tinggal bikinkan schedule. Nah, maka di sini saya kepala sekolah saya sudah bisa silakan guru-guru yang ada di kelas SMA 1 Manado, saya nyuruh masuk di Vicon saya supaya saya bisa kontrol kelasnya apakah guru itu ngajar atau tidak, atau berapa siswa yang ngajar atau tidak. Nah, dengan supervisi kelas ini tinggal join. Nah, maka tampilan yang akan muncul adalah join now. Join sekarang. Connect dulu. Nah, kebetulan ini belum ada yang join karena posisi sekolah masih tutup. Tapi kalau seandainya sekolah buka, saya tinggal invite langsung kepada guru yang ada di sana. Nah, ini Pak Jamal ada di sana, ya saya coba connect untuk beliau. Nah, ini sudah proses connect dan sebagainya. Ya, di sini saya bisa ngontrol. Saya ngontrol berapa orang yang partisipan. Jadi kita bisa atur dia sebagai yang kebetulan yang meeting saya siapa, dan ini kita bisa atur untuk chattingnya, show conversationnya, kita bisa atur berapa orang yang akan kita video call-kan. Nah, ini seperti ini, ada recording, kita bisa rekam apa yang ada di video call tadi, sama seperti teknologi Webex yang kita pakai hari ini. Ya, demikian Bapak informasi dari Microsoft Teams-nya ya. Iya, terima kasih Pak Hamzah. Demikian jawaban Pak Hamzah untuk pertanyaan dari Ibu Susi Dasmiarti tadi.
Saya lihat juga ada mirip-mirip sedikit dengan Webex Teams. Webex Teams. Iya, betul. Baik, kami kembali ke kolom bertanya langsung. Ada Pak L. Aduh, Pak L ini cuma huruf L saja ini. Mohon sorry Pak, apakah Bapak atau Ibu ini hanya L saja? Silakan ingin bertanya langsung, Ibu atau Bapak L, silakan. Silakan Ibu atau Bapak yang hanya berinisial L saja, silakan bertanya. Halo. Ini cuma inisial L, paham saya namanya. Iya, tidak apa-apa, silakan. Iya, saya. Silakan Ibu atau Bapak, minta maaf ini ya, silakan. Oke, dimatikan kembali, rupanya belum siap untuk bertanya. Kami kembali ke kolom chat kembali. Ada pertanyaan dari Ibu Widya. Ibu Widya, saya sedikit terlambat, tidak mendengar dari awal. Bisakah diulang untuk manfaatnya sebagai pengganti CCTV tadi? Oh, itu sudah tadi dijawab sama-sama dengan Ibu Desmiarti ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ada pertanyaan kembali dari Ibu Ratna. Berarti untuk soal yang dibuat, Pak, tidak bisa di print out. Demikian pertanyaan dari Ibu Ratna, Pak Hamzah. Berarti untuk soal yang kita sudah buat tidak bisa di print out ya? Soal yang Bapak Ibu bikin, kalau di aplikasi yang lainnya, soal itu maksudnya yang mau di print out apanya Bapak? Hasil inputannya atau tampilan soalnya? Ibu Ratna, kalau mau barangkali agar lebih jelas bertanya langsung, silakan raise hand agar kami hidupkan mic-nya. Ibu Ratna M, Ratna Mardinintias ya. Kalau nggak salah ya, Ratna Mardinintias. Ya. Halo, Ibu. Oke, silakan Ibu atau Pak L, silakan. Silakan bertanya. Tapi suara ya, oke. Halo. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Saya mau bertanya, ini Microsoft Office, ini Microsoft Office atau bagaimana ya? Ini lanjutan dari Microsoft 2009 atau gimana? Maaf, saya kurang paham tentang Microsoft 365 ini. Terus yang kedua, tentang pengajaran tadi itu apakah bisa diajarkan secara manual di kelas atau hanyakah online? Terima kasih. Oke, silakan Pak Hamzah. Iya benar. Saya kembali lagi kepada materi saya. Bentar, udah bisa dilihat ini? Belum Pak? Saya share dulu. Ya. Udah bisa dilihat Bapak? Lagi starting Pak, lagi starting. Oh, starting. Oh iya, baik. Ya, udah tampil, udah. Ya, oke. Jadi kita klik back ke belakang. Jadi ini gambarannya perbedaan dari Office 365 dengan Office yang 2019 ya, yang saya tahu, kemudian yang 2013 dan 2010. Nah, perbedaannya kalau dia Office 365 ini otomatis Bapak Ibu kan harus beli untuk yang Office biasa yang manual yang kita pakai kalau misalnya kita di laptop kita atau di sekolah kita dan sebagainya, kita harus beli lisensinya, dan lisensinya ini kan dia beli putus. Artinya kalau misalnya komputer kita kena virus, kemudian kita ingin diinstal lagi, maka Office kita hangus dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan Office 365 ini tampilannya kita ditawarkan ada dua versi. Yang versi bumi itu bisa bekerja offline dan biayanya sangat murah, hanya 800.000 sampai 1 juta per tahun, dan update aplikasinya lebih banyak dibandingkan dengan Office biasa. Nah, kalau untuk Office 365 versi cloud yang saya demokan hari ini Office cloud yang untuk versi pendidikan. Kebetulan kita
untuk institusi pendidikan dari Microsoft itu ngasih izin untuk free untuk kita kasih, sehingga guru-guru yang ada di sekolah itu bisa dibuatkan akun masing-masing dengan Office 365 ini, termasuk siswanya. Nah, kebetulan yang saya demokan tadi adalah Office 365 versi cloud. Nah, kelebihannya di Office 365 ini dia ada 35 aplikasi. Nah, Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing membeli lisensi dan sebagainya, itu sudah ada semua, dan bekerjanya di Office 365 dengan Office biasa, menu-menunya sama, tapi yang membedakan adalah kita bisa bekerja online. Nah, kalau di Office 36 Office biasa kan biasanya Bapak Ibu kalau mau bikin bahan ajar itu memakai PowerPoint kan. Nah, untuk di Office 365 ini ada pilihan namanya Sway. Nah, saya bisa demokan Sway itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat di sini Bapak untuk tampilan Sway-nya. Sebelumnya saya cek dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kelebihannya jelas sangat-sangat ini ya, sangat-sangat artinya Office yang biasanya Bapak Ibu pakai dengan Office yang 365 ini jauh sekali perbedaannya. Dari segi fitur-fiturnya dia lebih menang untuk Office 365. Dari sisi lisensi Office 365 sudah tidak Ibu takutkan lagi kalau lisensinya putus, karena dia tiap tahun diupdate dan fiturnya lebih banyak. Nah, kalau kita memakai Office yang biasa, itu kan pilih putus ya. Kalau misalnya kita menginstal di komputer lain, kita harus bayar lagi dan sebagainya. Nah, jadi ini ada pilihan. Pilihan kayak Bapak Ibu, kita mau pakai yang mana nih untuk Office-nya. Nah, ini bisa demokan untuk tampilan Office-nya. Saya perlu waktu nih untuk demokan. Saya bisa lihat dulu di ini home. Saya balik dulu Sway. Saya ambil dulu, saya contohkan untuk Sway. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Ini Sway, ya. Sudah. Oke. Berbagi perangkat keras.